Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang komunikasi menyampaikan berita buruk. Nah, tujuan pembelajaran ini yang pertama, yaitu kalian mengerti tentang dasar menyampaikan berita buruk. Yang kedua, tujuan menyampaikan berita buruk itu sendiri. Kemudian yang ketiga, strategi menyampaikan berita buruk. Mulai dari persiapan sampai langkah-langkah menyampaikan berita buruk gitu. Nah, secara pendahuluan, berita buruk adalah suatu kondisi di mana tidak ada harapan lagi, adanya ancaman terhadap kesejahteraan fisik dan mental seseorang. Jadi, ibaratnya dia memang sudah kayak hilang harapan. Saya harus bagaimana, kemudian apa yang harus saya lakukan, itu sudah dia sudah tidak tahu lagi harus bagaimana gitu. Kemudian berita buruk adalah setiap informasi negatif tentang masa depan seseorang. Jadi ketika misalnya dikabarkan sesuatu yang negatif dan itu akan mempengaruhi kehidupannya di masa mendatang, eh, itu bisa dikatakan bahwa sebagai berita buruk. Nah, berita buruk juga sering diasosiasikan dengan penyakit terminal yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan, seperti kanker misalnya. Jadi apa kayak sudah tadi karena nggak ada harapan, karena kanker itu kan sesuatu hal yang ketika kita didiagnosa kanker pasti harapannya adalah, aduh kayaknya udah nggak bisa lagi nih, udah nggak tahu lagi nih harus seperti apa gitu. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa berita buruk adalah segala informasi atau berita yang secara drastis dan negatif mengubah pandangan hidup pasien tentang masa depannya yang sering dikaitkan dengan diagnosis penyakit terminal. Tidak hanya kanker, banyak sekali ya penyakit terminal. Bisa jadi dia HIV misalnya seperti itu. Jadi penyakit-penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan lagi gitu. Nah, beberapa situasi yang dapat dikategorikan sebagai berita buruk antara lain diagnosis penyakit, itu ada diabetes mellitus, gagal ginjal misalnya, kemudian cacat atau hilangnya satu fungsi, misalnya dia didiagnosis impotensi karena sebab apa, terus kemudian dia tidak bisa memberikan keturunan gitu, kemudian ada cek, oh ternyata ada impotensinya, kemudian hemiplegia, misalnya pada pasien-pasien dengan stroke gitu kan, terus kemudian kebutaan pada katarak misalnya yang sudah terlambat tertangani, atau yang sekarang lagi marak adalah glaukoma gitu. Kemudian ada juga adanya kebutuhan perawatan atau pengobatan yang memberatkan, menyakitkan dan mahal. Biasanya pada pasien-pasien dengan kanker, ya, kemoterapi mahal sehingga pasien sudah tidak ada biaya misalnya, atau pasien-pasien dengan HIV yang penyakitnya langka, bukan langka, maksudnya penyakitnya karena disebabkan oleh sesuatu sudah jelas gitu, misalnya perilaku seks menyimpang, kemudian adanya jarum suntik, sehingga secara psikologis dia juga akan mengalami penurunan. Kemudian menyampaikan berita buruk itu tanggung jawab siapa sih? Yang pertama jelas dan nakes ya, baik itu dari tenaga medis maupun dari yang lainnya gitu. Cuma memang kalau untuk tenaga medis dia lebih berhak karena apa? Karena secara penyakit dia lebih bertanggung jawab. Maksudnya dia dokter itu memiliki hak penuh atau tanggung jawab penuh untuk menjelaskan kepada pasien tentang prognosis penyakitnya karena mereka yang lebih paham gitu. Kemudian yang kedua, memerlukan keterampilan komunikasi yang penting dan menantang. Jelas ya, karena di situ kita akan menghadapi seperti hantaman emosi dari si pasien, dan kita harus memberikan jeda, harus mungkin itu hal yang tidak mudah untuk dikatakan atau untuk dihadapi oleh pasien. Jadi sikap, perilaku, kemudian kata-kata kita juga dapat
apabila itu kesalahan sedikit bisa mempengaruhi psikologisnya secara jangka panjang gitu. Kemudian terdapat kewajiban secara sosial dan moral bagi tenaga kesehatan untuk bersikap sensitif dan tepat dalam menyampaikan berita buruk. Kemudian komunikasi yang tidak tepat dapat mengakibatkan tadi munculnya ketidakpercayaan, ada kemarahan, ketakutan, kesedihan, ataupun rasa bersalah pada diri pasien. Kenapa ya aku dulu menikah sama ini, kenapa ya aku dulu sering makan ini sehingga saya sekarang sakit kanker, kenapa ya saya dulu hobi bla 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 bla, misalnya kayak gitu. Jadi ketika itu tidak cara menyampaikannya nggak tepat, ya sudah akan muncul tadi gejala emosi jangka panjang bagi si pasien itu sendiri. Kemudian pentingnya menyampaikan berita buruk. Sebagian besar pasien itu ingin mengetahui sih sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya. Pasien juga ingin mengetahui apa saja yang bisa terjadi pada dirinya, termasuk terapi, prognosis, dan efek samping terapi. Jadi, pasien bisa memilih, oh terapi yang ini tepat untuk saya karena bla 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 bla. Yang ini lebih tepat untuk saya. Jadi itu adalah hak dari pasien itu sendiri. Kemudian, ketika petugas kesehatan menahan informasi dari pasien, berarti petugas kesehatan sudah mengurangi otonomi pasien. Karena apa? Karena si pasien tidak tahu dia harus berbuat apa, kemudian bagaimana dia harus menyikapi dari penyakitnya tersebut. Kemudian yang terakhir, rasa percaya pasien ke petugas kesehatan akan hilang. Tadi ada muncul emosi ketidakpercayaan ya, sehingga pasien sudah, udahlah kayaknya nggak perlu lagi berobat, padahal berobat diperlukan dalam proses penyembuhannya. Nah, ini teknik menyampaikan berita buruk sebenarnya, pertama kita harus lihat settingnya, kemudian kita kaji persepsinya tentang penyakitnya, terus ajakan mungkin dari terapinya ada berapa yang harus dia jalani, alternatifnya apa saja, kemudian kita kaji dari knowledge-nya atau pengetahuannya tentang penyakit yang dia derita, kemudian rasa empati, kemudian ada summary atau kesimpulan akhir dan rencana tindak lanjut yang akan dijalani oleh pasien. Nah, kita mulai dari setting atau persiapan. Persiapan sendiri adalah dengan informasi klinis yang relevan dengan berita yang akan disampaikan. Jadi jangan kita sebenarnya nggak paham, tapi mencoba untuk paham gitu penyakitnya. Tidak, kita belajar dari penyakitnya aja dulu, apa sih, kemudian dampaknya apa bagi pasien, seperti itu. Kemudian atur waktu dan tempat untuk menjaga privasi. Jadi jangan di tempat yang umum, di depan poli misalnya. Kalau misalnya ingin menyampaikan berita buruk, ya ajak dia ke ruangan khusus, kemudian kita diskusi di situ, kemudian baru kita cari alternatif dari terapi yang mungkin dia akan jalani gitu. Jika kau memungkinkan, sebaiknya ada keluarga yang hadir. Ya, untuk apa? Biar making decision itu tidak hanya dari pasien ya, karena bisa jadi dia ada kesulitan ekonomi. Kira-kira bisa nggak? Itu kan juga harus disepakati dengan keluarga besarnya dia gitu. Kemudian posisi perawatnya duduk, jangan berdiri. Misalnya menanyakan, permisi Pak, tapi sambil membungkuk berdiri gitu, nggak sopan ya. Jadi paling enggak satu pandang layar mata. Jadi mata sama mata bisa lurus gitu. Kenapa? Karena kita akan melakukan komunikasi terapeutik yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua akan lebih nyaman sehingga kita lebih tahu lebih dalam untuk memahami tentang perasaannya. Kemudian apa sih yang harus secara nonverbal, apa yang harus dia lakukan gitu, karena ada beberapa komunikasi yang bisa dilakukan secara nonverbal memang untuk melatih atau membuat si klien ini lebih nyaman gitu. Kemudian latihan mental dan emosional, jika perlu tulis kata-kata spesifik yang akan disampaikan. Jadi jangan jangan langsung datang terus kemudian udah langsung bilang aja. Enggak, kalau misalnya memang kita belum siap, kita belum pernah melakukan, alangkah baiknya kita tuliskan dulu kata-kata apa sih yang boleh dan tidak boleh diucapkan ketika akan menyampaikan berita buruk gitu. Kemudian perception, tanyakan tentang penyakitnya.
Oke, kemudian yang pertama adalah dimulai dari bertanya apakah pasien mengetahui kondisi yang parah, kemudian bagaimana sih apakah dia paham tentang penyakitnya, terus kemudian dampak dari penyakitnya, efek samping, kemudian terapi yang mungkin perlu dia jalani, itu kita tanya persepsinya di awal. Kemudian ketika misalnya kok ditanya pasiennya nggak tahu apa-apa atau dia bingung, dia kayak apa dokter gitu, berarti kita bisa mengetahui bahwa pasien itu sebenarnya tidak tahu sama sekali tentang penyakitnya gitu ya. Jadi ini saya pernah ketemu dengan pasien yang seperti ini. Jadi ketika saya penelitian itu dia mengungkapkan bahwa ketika dia pertama kali mendapat kabar bahwa dia adalah HIV positif, kemudian dokternya itu tanya, tahu nggak apa penyakit ibu gitu, udah pernah belum dengar tentang HIV gitu. Terus kemudian dia bilang, oh saya nggak pernah dengar dok gitu. Terus kemudian dokternya jelasin. Nah sampai di rumah dia itu mencari-cari info sendiri ternyata. Terus kemudian dia mengetahui bahwa wah ternyata penyakit HIV ini dari Afrika gitu. Wah keren ya Pak, kita penyakitnya aja dari luar negeri katanya seperti itu. Nah itu beberapa hal yang harus diluruskan bahwa apa penyakit itu tuh apa sih, HIV itu apa sih, kemudian dampaknya apa, kemudian kalau tidak melakukan pengobatan akan berlanjut seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan kondisi seperti itu, perawat dalam menstimulasi diskusi dengan menanyakan kembali hal-hal yang sudah diketahui seperti riwayat penyakit. Dulu pernah nggak seperti ini, gejalanya seperti ini, ingat nggak apa yang dia rasakan, misalnya kayak gitu. Itu adalah salah satu bentuk dari menanyakan persepsi dari si pasien itu sendiri. Kemudian invitation menanyakan seberapa besar keingintahuan terhadap penyakit. Jadi ditanyakan mau tahu nggak sebenarnya HIV itu apa? Mau tahu nggak kanker itu apa gitu. Kalau misalnya dia tidak ingin tahu ya berarti tanyakan alasannya apa kok dia tidak ingin tahu gitu. Kemudian ketika misalnya pasien tidak menginginkan informasi yang detail, ya sudah cukup petugas akan menghormatinya gitu. Tetapi ketika misalnya dia tidak mau tahu sama sekali, itu yang harus jadi pertanyaan dan kita harus bertanya apa alasannya, kenapa kok dia tidak mau tahu gitu. Kemudian contohnya adalah apakah Bapak Ibu ingin saya menjelaskan secara rinci dengan garis besar dari kondisi Bapak Ibu yang sekarang, misalnya gitu. Nah, kemudian knowledge, berbagi informasi atau menyampaikan berita. Sebenarnya dari kitanya sendiri, perawat itu harus tahu, harus memiliki pengetahuan yang baik, jangan setengah-setengah. Dari proses awal, gejala, prognosis, hingga terapi yang akan dia jalani. Perawat itu harus paham secara detail gitu. Jadi ketika misalnya pasiennya bingung, karena kan ketemu sama dokter kan mungkin nggak akan lama ya, tetapi dia akan ketemu sama perawat itu kan mungkin misalnya nih di ruang timbang tensi dia akan ketemu. Jadi atau di ruang kemoterapi yang nunggu kan juga perawat, dokter hanya sesekali datang gitu. Sehingga ketika ditanya itu kita pun juga harus sudah siap. Gitu. Kemudian sampaikan berita dengan kalimat jelas, sensitif, dan penuh empati. Jadi jangan seolah-olah langsung kita to the point aja. Kita pengennya di apa, itu langsung tidak. Jadi kita coba pahami dulu perasaannya pasien, bagaimana pandangannya dia, kemudian baru kita mulai pelan-pelan gitu. Kemudian dari penyampaian informasi dalam satu kesempatan atau berikan jeda. Jadi ibu ini tuh ternyata saat ini terdiagnosa kanker loh. Jadi kalau ibu terdiagnosa kanker itu ibu itu nggak punya pilihan lain selain terapi. Nah, terapi ini namanya adalah kemoterapi, bla 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 gitu. Tidak, tapi kita mulai pelan-pelan ya. Jadi ibu apakah sudah paham? Tadi dokter sudah mengatakan, hasilnya apa tadi? Gitu. Oh iya, coba jelaskan kepada saya sampai di mana tadi dokter menjelaskan. Apakah ibu sudah paham atau belum tentang penyakitnya? Bla 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 bla. Jadi berikan waktu untuk pasien mengerti, memahami perasaannya, kemudian
menyadari apa yang harus dia lakukan setelah itu, apa yang harus dia cari tahu setelah ini gitu. Kemudian gunakan kata-kata sederhana dan mudah dipahami, jangan gunakan kata-kata medis. Jadi ibu itu menderita meningioma misalnya gitu, kan nggak tahu ya apa ya, langsung saja bilang misalnya ibu menderita kanker ovarium, kanker payudara misalnya seperti itu. Kemudian gunakan sikap dan bahasa tubuh yang sesuai tadi, sikapnya, nonverbalnya, kemudian bahasanya juga, bahasa tubuhnya kita juga menandakan kalau kita terbuka gitu, bukan seseorang yang tertutup terus memberikan judgement gitu. No, jadi kita harus menunjukkan sikap kita yang terbuka. Misalnya ketika datang ke pasien, mukanya harus seperti apa, tersenyum, kemudian sikapnya terbuka, tangan itu jangan ditelungkupkan di depan gitu ya. Kemudian contoh kalimat dalam menyampaikan berita buruk itu misalnya, Pak Harun, saya khawatir bahwa kabar yang akan saya sampaikan ini adalah kabar yang kurang baik. Hasil tes Anda ternyata menunjukkan bahwa Anda positif terkena HIV. Itu salah satunya ya. Jadi kita berikan ada saya khawatir, kemudian hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi ada teknik-tekniknya. Kemudian berikan emosi empati gitu. Jadi jangan kita tanpa empati ya, atau terlalu empati jadi simpati gitu. Terus ketika memberikan berita buruk, pasiennya nangis, kitanya ikut nangis misalnya, itu adalah simpati. Yang pertama adalah berikan waktu kepada pasien untuk bereaksi, siapkan diri dalam menghadapi berbagai reaksi. Kemudian dengarkan dengan tenang dan perhatikan dengan penuh. Berarti dengan apa? Good listener ya, kembali lagi gitu. Kemudian pahami emosi pasien dan ajak pasien untuk menceritakan perasaannya, baik apa bisa tidak diceritakan kepada saya gitu, apa yang Anda rasakan saat ini, misalnya seperti itu. Kemudian saya dapat merasakan bahwa ini merupakan situasi yang sulit misalnya. Kemudian Anda tampak sangat sedih, dapatkah Anda menceritakan apa yang Anda rasakan? Sampaikan saja perasaan Anda tentang apa yang baru saja saya sampaikan. Kemudian strategi summary atau merencanakan tindak lanjut. Yang pertama adalah mensintesis rasa kekhawatiran pasien dan isu-isu medis di dalam rencana perawatan pasien. Kemudian yang kedua, menanyakan harapan pasien. Pengennya apa nanti? Kemudian seperti apa harapannya dari treatment yang dia jalani gitu. Kemudian membuat rencana tahap demi tahap, dijelaskan setiap tahapannya. Misalnya di kemoterapi itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu apa yang dilakukan, tahap kedua apa yang dilakukan, kemudian persiapannya apa di tahap pertama itu dijelaskan dengan rinci gitu. Kemudian rencana tindak lanjut akan meyakinkan pasien dan keluarga bahwa petugas medis tidak meninggalkan mereka atau mengabaikan mereka. Jadi kita sampaikan bahwa ibu sama bapak tidak sendiri. Kami akan selalu menemani bapak ibu dalam menjalani proses ini seperti itu. Kemudian perawat juga harus memastikan bahwa pasien akan aman dan selamat saat pulang gitu. Kemudian contoh rencana selanjutnya, misalnya pemeriksaan lanjutan untuk mengumpulkan tambahan informasi, kemudian pengobatan gejala-gejala yang ada, membantu orang tua mengatakan kepada anak tentang penyakit dan pengobatannya. Karena untuk anak itu bukan hal yang mudah ya. Jadi pasien saya waktu saya wawancara HIV itu ada pasien anaknya juga gitu. Jadi ibunya harus menyampaikan bahwa kamu anak yang spesial, kamu berbeda dengan anak yang lain. Jadi setiap hari nak, kamu harus minum obat ini, mama juga gitu. Ini untuk memberikan kita kekuatan, tubuh kita biar sehat, kayak gitu-gitu. Jadi dijelaskan pengobatannya. Bahkan ada anak yang saat itu dia sudah menjalani pengobatan ARV itu sudah sampai 11 tahun. Itu sungguh luar biasa perjuangan ibunya ya untuk meyakinkan anaknya bahwa minum obatnya itu harus rutin setiap hari dan si anak itu nurut gitu. Jadi
dengan penjelasan, dengan pengetahuan dari pasien yang baik, kemudian penjelasan kita juga dengan tepat, itu akan sangat membantu untuk proses saat terapi nanti dilanjutkan seperti itu. Kemudian kesalahan yang umum dilakukan saat menyampaikan berita buruk, misalnya tempatnya itu tidak privacy, di depan poli, misalnya depan ruangan, gitu yang banyak orang lalu lalang, gitu. Kemudian interupsi atau penjelasan terpotong atau terganggu karena suatu hal, misalnya saat bekerja kita sekarang pegang HP, kemudian HP-nya hidup kring 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 gitu kan, kita jadi nggak fokus ya gitu. Alangkah lebih baik ketika menyampaikan berita buruk ya sudah HP-nya diletakkan di nurse station, kemudian kita baru bekerja dengan pasien seperti itu. Kemudian menyampaikan kabar berita buruk melalui telepon itu juga kurang baik ya. Coba kalau dirasakan misalnya dulu teman-teman yang di sini pasti ada yang sudah berkeluarga ya. Nah itu kalau misalnya mau putus sama pacarnya tapi diputus by phone kan nggak enak banget ya, itu kan juga penyampaian berita buruk gitu ya, kan nggak enak. Nah apalagi ini dengan prognosis penyakit itu disampaikan dengan telepon, Bu ini hasilnya positif kanker loh misalnya gitu kan, akan langsung ada ledakan emosi. Jadi bisa diganti dengan permisi Ibu, ini hasil sudah keluar, apakah bisa diambil dan kita ada sesi konsultasi setelah pengambilan hasil gitu. Jadi mohon untuk datang ke rumah sakit tepat waktu, misalnya seperti itu. Kemudian perawat terlalu banyak bicara, jadi tanpa jeda tadi. Jadi ngobrol tanpa jeda gitu ya. Jadi biarkan dia untuk mengekspresikan perasaannya terlebih dahulu. Kemudian dampak kesalahan dalam penyampaian penyampaian berita buruk tadi ada rasa tidak percaya, kemarahan, ketakutan, kesedihan, rasa bersalah, serta gangguan emosional jangka panjang seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi ya. Gitu. Kemudian ini summary faktor-faktor yang mempengaruhi cara penerimaan pasien. Yang pertama adalah jenis kelamin, jelas ya antara laki-laki dan perempuan memiliki sensitivitas perasaan yang berbeda. Ada perempuan ya jelas kita harus lebih lemah lembut, lebih memberikan pemahaman kepada pasien bahwa mohon maaf untuk menyampaikan berita buruknya gitu ya. Kemudian usia dan kematangan pribadi jelas, yang remaja pasti akan lebih meledak-ledak dibandingkan yang dewasa. Karena apa? Karena di dewasa sudah ada kestabilan emosi. Kemudian tingkat pendidikan itu juga jelas. Ketika misalnya dia lulusan SD dengan lulusan perguruan tinggi yang bisa akses kecemasan pun akan berbeda ya. Jadi kalau tetapi ada saya ada dampak buruknya juga, misalnya gini, orang yang dengan pendidikan yang tinggi kadang dia bisa mengakses segala sesuatunya gitu baik dia sendiri, cuma terkadang pemahamannya itu ada yang miss gitu. Tetapi ketika dengan penjelasan dokter, misalnya tenaga medis, tentu yang pendidikannya tinggi ini akan lebih mudah mencerna dibandingkan dengan seseorang yang pendidikannya lebih rendah. Kemudian cara pandang tentang hidup itu sendiri itu juga akan mempengaruhi, kemudian sosial budaya. Nah, tekniknya tadi secara garis besar ada persiapan, kemudian tadi ada menanyakan tentang pengetahuan pasien, keingintahuan pasien, kemudian penyampaian berita buruk ya, kemudian ada responnya itu silakan disiasati ya, berikan jeda pada pasien untuk mengekspresikan respon gitu. Kemudian rencanakan tindak lanjut, kemudian mengkomunikasikan tentang prognosis. Nah, pada tahap ini dilarang kita menggunakan kata-kata maaf, ya hindari, bukan ya, hindari. Misalnya maaf menyampaikan ini, tapi lebih ke baik, saya merasa bahwa saya khawatir Bapak Ibu akan saya khawatir Bapak Ibu akan merasa tidak nyaman dengan berita ini, tetapi saya harus tetap menyampaikan bahwa bla 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 bla, misalnya seperti itu.
Nah, untuk kesimpulannya, sebelum komunikasi dengan pasien, penting mengenali pasien, mengetahui latar belakang dan keluarganya. Kemudian informasi tentang identitas pasien dapat dilihat di rekam medis, kepribadian dapat dinilai dari interaksi dengan pasien, kita bisa lihat ya, bagaimana sih kepribadiannya gitu. Kemudian kehadiran anggota keluarga perlu diperlukan untuk menyampaikan dalam berita buruk. Kemudian perawat harus mengetahui pengetahuan skill komunikasi yang baik dalam menyampaikan berita buruk tersebut. Nah, berikut adalah daftar pusaka yang dipakai. Saya rasa saya cukupkan sekian. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.